بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita kitab Umdatul Ahkam, yang pada pertemuan yang lalu kita mengambil Kitabus Siyam, sebuah bab yang membahas tentang puasa. Karena kita sudah melewati dari separuh bulan Sya'ban, yang kita berharap mudah-mudahan Allah menyampaikan kita dengan Ramadan. Makanya para ulama salaf dahulu mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai bulan Ramadan. Doa para ulama salaf bukan hanya selamat sampai zahirnya saja, umurnya saja, bukan hanya itu saja. Selamatkan juga iman kita sampai bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan membutuhkan iman. Apa gunanya Allah sampaikan umurnya dapat bulan Ramadan, namun imannya Allah tidak sampaikan. Sehingga walaupun dia mendapatkan bulan Ramadan, namun imannya, maka sama saja hari itu dengan hari-hari yang lain. Dia tidak puasa, sama saja. Makanya para ulama itu di samping dari umurnya, mereka minta kepada Allah umurnya disampaikan berjumpa dengan bulan Ramadan. Cuman tidak sebatas itu, imannya juga Allah jaga sampai bulan Ramadan. Islamnya juga sampai bulan Ramadan. Semangatnya juga sampai bulan Ramadan. Ketakwaannya juga sampai dengan bulan Ramadan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil
definisi dari puasa. Apa yang dikatakan dengan puasa secara bahasa? Puasa itu disebutkan di dalam kitab Al-Umdatul Ahkam, al-imsak. Puasa itu artinya menahan. Al-imsak. Wa fi syar'i, dan secara istilah atau secara syar'i, puasa itu al-imsaku 'anil muftirati ma'an niyyah min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Puasa itu menahan dari segala yang membatalkan puasa. Ma'an niyyah, bersamaan dengan niat. Jadi di dalam niat, jadi di dalam puasa, niat itu jangan ditinggalkan, jangan lupa. Bahkan tidak sah orang yang berpuasa Ramadan namun tidak berniat, dan waktu niat mulai dari salat maghrib sampai kepada mendekati subuh. Itu waktu memasang niat. Bolehkah kita satu niat untuk 30 hari? Sebagian ulama membolehkan. Di satu Ramadan dia pasang niat untuk 30 hari. Namun pendapat yang mendekati kebenaran, setiap hari harus niat. Setiap harinya harus berniat. Ini yang lebih mendekati kebenaran atau yang lebih rajih. Wasiyam syahr Ramadan huwa ar-rukn ar-rabi' min arkanil Islam. Naam. Puasa Ramadan merupakan rukun yang keempat dari rukun Islam. Ada rukun Islam, ada hukum Islam. Rukun Islam berapa? 5. Hukum Islam, udah mulai itu. Nanti pelan-pelan. Ada juga rukun iman. Rukun iman berapa? 6. Kalau ada yang mengatakan rukun iman 5, sesat atau tidak? Udah. Bahkan jemaah, rukun Islam, rukun iman, urutannya sesuai dengan dalil. Kalau ada mengatakan rukun Islam yang pertama adalah puasa, sahih atau tidak? La. Kecuali dia menghafal lupa-lupa, la ba'sa, tidak masalah. Namun kalau dia meyakini bahwasanya urutan rukun Islam itu tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan dalil, ini bahaya. Karena urutan di dalam rukun Islam sesuai dengan dalil. Yang pertama 2 kalimat syahadah, yang kedua salat, puasa, apa lagi? Zakat, kemudian haji. Ada juga riwayat yang haji dulu baru puasa. Subhanallah, sekarang jemaah kalau kita perhatikan di media sosial, macam-macam ajaran itu. Macam-macam. Kalau kita tidak memfilter, subhanallah. Baik. Kemudian juga penulis mengatakan
Wasiyamu min afdalul ibadat. Puasa itu bagian juga termasuk amalan-amalan yang afdal. Kenapa puasa itu disebut dengan amalan yang afdal? Karena terkumpulnya di dalam puasa itu 3 amalan sabar, 3 kesabaran. As-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Naam, di dalam puasa kita harus sabar. Maka disebutkan di dalam hadis, saumu syahri sabri, syahri sabr, puasa itu bulannya kesabaran, bulan sabar. Butuh kesabaran di dalam menjalankan puasa itu, benar. Apalagi kita memiliki aktivitas pekerjaan, kita juga harus bekerja. Terkadang ada pekerjaan itu pekerjaan yang berat. Kita juga harus dituntut oleh Allah puasa, sabar. Kita harus sabar. Terkadang tidak bekerja pun kita sudah lemas, kita sudah lemah, kita sudah subhanallah. Apalagi bekerja, dan apalagi pekerjaan itu berat, maka harus sabar. Wassabru ala ma'asillah. Kemudian yang kedua, sabar di dalam menjauhkan diri dari maksiat. Naam, di dalam bulan Ramadan itu kita mendidik kita untuk sabar di atas maksiat, tidak melakukan maksiat. Karena tatkala kita melakukan maksiat di bulan Ramadan, di puasa Ramadan, batal enggak pahalanya? Batal pahala. Maka hati-hati jemaah. Kalau handphone ini kita buka media sosial membuat merusak pahala puasa kita, jangan dibuka. Imam Malik saja di bulan Ramadan dia tutup kitab-kitab hadis. Mereka para ulama memfokuskan Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Imam Malik Ramadan ditutup buku hadis. Berarti Facebook lebih layak kita tutup di Ramadan. Jemaah, bagi yang ber-Facebook atau jemaah ikhwan, kan di sini tak ada Facebook ini. Banyak. Layak ditutup. Apalagi itu bisa merusak pahala, kolas. Sibukkan dengan baca Quran. Makanya subhanallah, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris berapa kali khatam Quran satu Ramadan? Di dalam 30 di dalam bulan Ramadan 60 kali. Siangnya khatam, malamnya khatam. Enam 60 kali. Para ulama itu ada 40 kali, ada 30 hari, ada 30 kali. Subhanallah. Jadi kita harus benar-benar sabar di dalam Ramadan itu dari maksiat. Di siang Ramadan saja yang halal, boleh nggak kita melakukannya? Apalagi yang haram.
Makanya siang Ramadan banyak-banyak jauh dari istri. Nanti khilaf. Ada kafarahnya. Maka ahibati fillah, kita harus benar-benar sabar menjaga pandangan kita dari yang haram, menjaga telinga kita dari yang haram, menjaga lisan kita dari yang haram, karena itu bisa merusak pahala puasa kita, dan itu butuh kesabaran. Itu butuh kesabaran. Ketaatan tadi butuh kesabaran. Menjauhkan diri dari maksiat juga butuh kesabaran. Makanya orang-orang penghuni syurga ketika masuk, apa ucapan malaikat kepada mereka penduduk syurga? Selamat atas kalian bima sabartum, atas kesabaran kalian. Selamat atas kalian masuk ke dalam syurga bima sabartum, atas apa yang kalian, atas kesabaran kalian di dalam kehidupan di dunia dahulu. Ketaatan jemaah butuh sabar jemaah. Demikian juga kita butuh sabar untuk menghindarkan diri dari maksiat. Apalagi kita hidup di zaman ini, wallah. Terkadang maksiat itu ada di hadapan kita. Allah jemaah, ana pernah sering mendapatkan suami istri lagi berkereta, kendaraan kereta. Ada wanita yang membuka aurat di sampingnya, suaminya tengok. Cocoknya istri tokok ke kepalanya itu. Pokat. Tak, subhanallah. Istrinya di belakangnya. Tengok sampai ke belakang gitu. La ilaha illallah. Itu ada istri, apalagi enggak ada istri. Habis, bebas. Subhanallah. Ahibati fillah, jadi kita menghindarkan diri dari maksiat itu butuh kesabaran. Wasabru ala aqdarillah, termasuk juga di dalam Ramadan puasa kesabaran di atas takdir Allah. Naam. Artinya kita yakin puasa Ramadan itu diwajibkan bagi siapa? Bagi kita. Diwajibkan bagi kita, disyariatkan bagi kita. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa. Itu bagian dari takdir, bagian dari apa yang Allah takdirkan kepada kita, bagian dari perintah Allah, bagian dari syariat Allah, bagian dari kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah. Kalau ada orang puasa dan dia meyakini puasa itu tidak wajib di dalam syariat Islam, kufur. Kufur. Sebenarnya puasa ini enggak wajib ini dalam Islam. Kufur. Batal Islamnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa Ramadan dengan syarat dua,
imanan wahtisaban. Ini syarat dua. Jika dia berpuasa terpenuhi dua syarat ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Namun dia berpuasa itu terpenuhi dua syarat, imanan wahtisaban. Apa arti imanan? Berkeyakinan puasa itu wajib. Dia menjalankan puasa Ramadan dan dia yakin puasa itu adalah syariat Allah. Dia yakin puasa itu wajib, yang mewajibkannya Allah. Itu imanan. Faham ini jemaah? Itu arti imanan. Kemudian yang kedua, wahtisaban, mengharapkan ganjaran pahala, mengharapkan balasan dari Allah. Jadi ketika seseorang itu berpuasa Ramadan dan dia pertama dia meyakini puasa itu wajib bagi dirinya. Siapa yang mewajibkan untuk dirinya? Allah. Dia meyakini puasa itu bagian dari syariat Allah yang turun dari langit. Yang kedua, wahtisaban, dia juga berpuasa hanya semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Ahibati fillah, makanya puasa itu yang tahu antara dirinya dengan Allah. Kita bisa nggak tahu seseorang itu puasa? Bisa. Ustaz, kalau orang puasa itu katanya bibirnya kering, bisa saja dilap. Dilapnya gitu. Antum puasa, khi? Alasan puasa Ustaz. Padahal udah dua beskom dimakan di rumah. Kalau lihat dari lemah-lemahnya, lemas dia, itu bisa. Ini Masya Allah, si fulan ini puasa, kenapa lemah? Bisa dilemas-lemaskan. Kata istrinya, Mas masih puasa? Oh dek, tak nampak adik yang nomah kali laku ni bahaya. Padahal sebelum datang istrinya udah makan dulu. Bisa saja. Bahkan terkadang dia nampak lebih lemah. Makanya itu sir. Makanya subhanallah, yang memberikan ganjaran orang yang berpuasa itu langsung Allah. Subhanallah. Kata Nabi SAW, al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Satu kebaikan atau satu amalan yang dilakukan oleh anak Adam akan diberikan ganjaran berlipat-lipat. Bisa satu kebaikan 10 diberikan ganjaran 10 kebaikan. Satu kebaikan diberikan pahala seperti 10 kebaikan yang dia lakukan. Ila 700 dha'fin, sampai kepada 700 kali lipat, sampai kepada 700 ganjaran. Dan bisa lewat dari itu. Kemudian Allah mengatakan, wa qala Allah illa shaum.
kecuali puasa. Wa ana ajazi bihi, aku langsung memberikan ganjarannya. Jadi pahala puasa itu berlipat-lipat, tak ada tahu. Makanya inilah yang ingin diraih oleh orang-orang saleh. Inilah yang diraih oleh orang-orang mulia. Berlimpah pahala di dalam Ramadan itu, berlimpah. Bahkan kita juga sudah mengetahui bahwasanya Ramadan itu sebagai perisai dari api neraka. Oke. Kata Nabi SAW, puasa itu bagaikan perisai untuk melindungi dirinya dari api neraka, seperti perisai seseorang di dalam peperangan. Apa tujuan dari perisai itu? Melindungi dirinya. Demikian juga puasa. Puasa itu perisai dari api neraka, sebagai tameng dari api neraka. Bahkan kata Nabi SAW, man sama yauman fi sabilillah, siapa yang puasa satu hari, baik puasa Ramadan atau puasa sunnah, satu hari, fi sabilillah, karena Allah, maka Allah menjauhkan dirinya dari api neraka sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Orang yang berpuasa karena Allah dijauhkan oleh Allah dari api neraka satu hari, sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan. Satu hari. Bagaimana dengan 30 hari? Subhanallah. Banyak sekali keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan itu. Inilah yang dirindukan oleh orang-orang saleh. Inilah dirindukan orang-orang beriman. Karena tidak ada keutamaan seperti itu selain dari bulan Ramadan. Tidak ada. Banyak sekali. Insya Allah akan pertemuan kapan kita di dalam kitab-kitab pembahasan akan kita bahas keutamaan Ramadan yang luar biasa. Jadi inilah 3 kesabaran terkumpul di dalam puasa. Dan ini semuanya adalah menyebabkan puasa itu bagian dari seafdal ibadah. Baik. Masuk kita kepada hadis. Udah Isya jamaah? Hah? 5 menit lagi? 3, 7. Nah. Dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala
telah berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Abu Hurairah yang menceritakan ini kepada kita. Kita tahu Abu Hurairah disebutkan oleh para ulama, Abu Hurairah itu seperti bayangan Nabi. Seperti bayangan Nabi karena seringnya bersama Nabi. Makanya wajar saja kalau Abu Hurairah itu orang yang paling banyak dari kalangan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena seringnya bersama Nabi. Bahkan diistilahkan seperti bayangan Nabi. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Kata Rasulullah SAW, la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain. Di sini ada larangan untuk tidak mendahului satu hari atau 2 hari berpuasa sebelum Ramadan. Artinya 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan, di sini Rasul melarang untuk berpuasa. Berarti lowongkan 1 hari atau 2 hari untuk tidak berpuasa sebelum Ramadan. Satu hari lagi atau 2 hari lagi dapat bulan Ramadan, maka di situ jangan berpuasa. Namun illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali orang-orang yang senantiasa menjaga puasa Senin Kamis. Pas 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, pas hari Senin atau hari Kamis atau hari Khamis, maka orang yang senantiasa menjaga boleh dia berpuasa. Atau ibu-ibu misalnya ada utangnya, utang puasanya di Ramadan yang lalu, entah 1 hari entah 2 hari. Sadar dia 2 hari lagi baru mau datang Ramadan, baru sadar dia, oh ya ada utang saya. Ada utang saya. Baik, masuk azan. Baik, azan kita dulu. Setelah azan baru kita lanjut. InsyaAllah setelah kita lanjut beberapa menit baru kita langsung salat Isya. Fadhal, man muazzin? Siapa yang azan? Ahibati fillah rahimana wa rahimakumullah. Jadi ini hadis larangan untuk berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali bagi orang-orang yang terbiasa menghidupkan puasa Senin,
atau Khamis atau Kamis, atau bagi yang memiliki puasa hutang misalnya untuk mengqadha, maka boleh dia gunakan di 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan itu. Atau orang yang memiliki nazar, maka boleh dia berpuasa. Namun kalau orang yang tiba-tiba puasa, entah 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, tiba-tiba besok puasalah, nggak boleh. Senin Kamis dia tidak biasakannya, nggak ada hutangnya, nggak ada qaum untuk mengqadhanya, nazar juga tidak. Tiba-tiba ini mau terakhir, mau jumpa Ramadan, puasalah besok, maka tidak boleh. Maka berlaku hadis ini, larangan bagi dia. Apa hikmahnya? Dikatakan oleh para ulama, hikmahnya Allahu a'lam, wallahu a'lam. Yang pertama adalah untuk membedakan puasa sunnah dengan puasa wajib. Ini hikmah larangan untuk puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan bagi yang tidak seperti yang tadi. Senin Kamis misalnya tidak terbiasa, tiba-tiba puasa dia, atau tidak ada mengqadha dari hutang puasanya, atau nazar tidak, maka tiba-tiba dia puasa, ingin berpuasa padahal 1 hari atau 2 hari lagi Ramadan, maka tidak boleh bagi dia. Apa hikmahnya? Untuk membedakan puasa sunnah dengan puasa wajib. Kemudian hikmah yang kedua dikatakan oleh para ulama, wal isti'dad li Ramadan, untuk persiapan. Untuk persiapan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan itu kita gunakan untuk persiapan untuk puasa Ramadan. Dalam 1 hari atau 2 hari itu kita gunakan persiapan untuk berjumpa dengan Ramadan. Apa persiapannya Ustaz? Mandi pangir. Ini batil ini jemaah. Apalagi kumpul-kumpul di masjid. Apa namanya? Punggahan. Ini tidak ada. Persiapan tekad. Ini Ramadan. 1 hari lagi, 2 hari lagi ingin berjumpa dengan Ramadan. Di situ kita siapkan hati kita, bersihkan. Kita siapkan semuanya. Kalau misalnya itu mengandung untuk kesehatan, kita siapkan. Niat kita siapkan, azam kita siapkan, hati kita bersihkan untuk berjumpa Ramadan. Kita siapkan itu. Maka ini hikmah agar kita tidak puasa di 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Juga persiapan untuk, karena beda ketika hari ini berpuasa, besok Ramadan, itu berbeda. Tapi hari ini dia tidak puasa, besok puasa Ramadan, itu benar-benar luar biasa untuk berjumpa Ramadan itu. Persiapannya luar biasa. Semangatnya, rajinnya. Jadi ini diantara hikmah Rasulullah melarang 1 hari atau 2 hari untuk mendahului puasa sebelum Ramadan. Faham ini jemaah? Baik.
Baik, ini saja. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan akan datang. Hadis tentang ada pertanyaan. Naam. Fadhal Pak. Baik. Itu pembahasan akan datang kayak di hadis idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Ini berpuasa dengan melihat hilal. Akan datang insyaallah. Kalau bisa saja kalau dijawab akan datang insyaallah hadir. Ada pertanyaan lain jemaah? Ada yang lain? Allah. Makan-makan. Apakah itu setiap tahunnya? Sama dengan punggahan. Mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Setiap mau Ramadan kita buat makan-makan bersama di masjid. Potong kambing, dan itu bertahun-tahun, setiap tahun datang Ramadan. Ini bahaya, butuh dalil. Ini bahaya. Kalau sesekali, boleh. Wallahi jemaah, terkadang itu bisa menjadi hukum untuk generasi kita. Dahulu bapak-bapak kami setiap tahunnya sebelum datang Ramadan makan bersama. Itu dilakukan dan itu yang terjadi di masyarakat. Itu yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena mencontoh generasi setelah mereka. Beramal karena nenek moyang. Nenek moyang kami dulu seperti ini. Kalau kita buat nanti di sini setiap tahunnya potong kambing, nanti generasi berikutnya potong lembu, dan itu setiap tahun terus. Berarti kita sudah menentukan, mengkhususkan sebuah kegiatan yang tidak dikhususkan oleh syariat. Ini bid'ah. Kalau tahun ini kosong, tahun besok mungkin 5 tahun lagi, 2 tahun lagi baru dibuat lagi, maka tidak masalah. Faham jemaah? Kalau itu kita lakukan setiap tahunnya, berarti itu akan kita menentukan sebuah perkara dikhususkan dan tidak dikhususkan oleh syariat. Baik.
Apa hukum puasa qadha? Hah? Wajib bayar hutang dulu. Senin Kamis misalnya, hutang dia masih ada, mengqadha, wajib mengqadha duluan. Maka kita harus melihat mana antara wajib dengan wajib, antara wajib dengan sunnah. Apalagi ini wajib dengan sunnah, maka dahulukan yang wajib. Mengqadha wajib, maka harus kita mengqadha dulu. Kita harus dahulukan mengqadha. Kalau sunnah bisa di hari-hari akan yang lain. Baik. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.